Pak Ganjar semakin panik kalau kita menunjukkan bahwa apa sih sebenarnya apa namanya eh, yang terjadi begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau kita melihat bahwa ya pendukung-pendukung atau relawan-relawan Pak Prabowo ya sudah kembali dan mendukung apa namanya mendukung Pak Prabowo begitu kan. Relawan-relawan Pak Jokowi banyak yang mendukung Pak Prabowo begitu. Lantas bagaimana dengan Ganjar? Saya kira Ganjar itu menurut saya pribadi ya seperti itu begitu ya, akan tidak begitu apa namanya sudah tidak begitu diminati. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi banyak sekali pro dan kontra memang ya. Tetapi ini bagian dari masyarakat bahwa wah kalau seperti ini biasa saja ya pertarungan nanti Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu. Ya ini konyolnya PDIP begitu. Dia udah nyatakan Jokowi itu sebutnya dengan memindahkan Ganjar kan dianggap Jokowi non faktor lagi. Tetapi ternyata Jokowi masih faktor. Jadi kecemasan PDIP begitu. Karena nggak bisa lagi negur Jokowi, anaknya yang ditegur kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi mestinya kan satu paket aja kan. Jokowi aja kan yang ditegur atau diberi nasihat tuh. Masa Gibran mesti diberi nasihat juga? Berarti semua keluarga Jokowi nanti bolak-balik ke PDIP untuk dapat dengar nasihat kan. Itu juga konyol dan hak semua orang untuk membayangkan bahwa orang semacam Gibran tentu punya agenda lain dengan bapaknya karena dia muda, dia juga tahu ya secara formal dia adalah anggota PDIP, tapi mungkin value dia itu beda dengan PDIP yang dianggap sebagai partai yang terlalu ideologis. Kan ini Gibran juga milenial yang berupaya untuk lebih pragmatis melihat keadaan itu. Mungkin lebih khawatir Megawati pada Gibran daripada pada Jokowi karena Gibran tuh mewakili millennials yang kira-kira separuh dari pemilih muda tuh. Jadi kira-kira Gibran mau dibujuk, udahlah kalau bapakmu nggak bisa gabung dengan kami dalam rangka mendukung Ganjar, kamu aja yang gabung kan, kamu wakili millennials kan. Kira-kira itu poinnya tuh. Kita bisa bayangkan betapa PDIP kehilangan 2 kali kalau terus memusuhi Jokowi tuh. Endorsement Jokowi pasti nggak tiba dan pengikut Gibran pasti nggak akan pilih PDIP kan. Jadi itu kira-kira yang dihitung oleh PDIP. Lepas dari basa-basi bahwa cuma dikasih teguran, dikasih buku, suruh belajar Soekarnoisme, enggak. Tetap si saudara Gibran itu adalah faktor karena dia muda dan dia semacam memimpin secara tidak formal politik milenial. Itu masalahnya tuh. Jadi potensi Jokowi memboikot Ganjar itu dibaca oleh PDIP melalui aktivitas Gibran. Karena itu Gibran dipanggil kan itu aja poinnya tuh. Tapi basa-basi memang diperlukan. Walaupun faktanya PDIP nggak mampu lagi untuk meyakinkan para pemilih pemilih konvensionalnya bahwa Ganjar itu sungguh-sungguh tidak dijadikan presiden oleh Mega. Karena masih ada yang menganggap jangan-jangan Ganjar itu cuma dalam 2 bulan ini jadi calon presiden kan. Kan tetap orang nggak pernah yakin kok apa Mega udah final dengan Ganjar. Demikian juga Jokowi, kalau dia membaca Mega tidak final dengan Ganjar, ya masih mungkin juga Ganjar pindah lagi ke asuhan Jokowi. Jadi problem kita Ganjar itu jadi pimpong aja, digeser sana digeser sini. Itu yang menyebabkan orang juga menganggap kalau gitu Ganjar kasih dong ketetapan bahwa saya sekarang presiden. Karena itu saya mau angkat wakil presiden sehingga PDIP langsung bekerja. Kan Ganjar memimpin koalisi dirinya sendiri kan sebetulnya kan. Itu intinya tuh. Jadi kalau Ganjar juga masih main-main, bukan main-main, nggak mampu untuk memberi ketegasan buat dia adalah calon presiden yang berhak untuk mengangkat wakil presiden sendiri, orang menganggap Ganjar memang nggak mampu untuk memimpin. Itu konyolnya di situ selalu tuh saudara Ganjar ini. Indikasinya Jokowi dan keluarga sudah pindah dukungan ke tempat lain ke Prabowo Subianto, dan itu ditunjukkan dengan kedatangan Prabowo ke Solo, makan-makan, bertemu, dan tiba-tiba datang relawan Jokowi dan relawan Gibran menunjukkan dukungannya. Ada hal yang harus kita pahami. Sekarang sepertinya antara Jokowi dan PDIP plus Megawati itu sedang perang dingin menyangkut siapa yang akan di-endorse atau didukung dalam Capres 2024 nanti, pemilihan Capres. Memang Jokowi ikut dalam deklarasi Ganjar, bahkan dia sudah sampai Solo untuk persiapan Idul Fitri, tiba-tiba dipanggil ke Jakarta. Bayangkan seorang presiden bisa dipanggil ke Jakarta oleh seorang ketua umum partai politik.
Dan konon ya isunya itu sempat menjengkelkan Jokowi dan ibu negara. Kok bisa presiden dipanggil-panggil seperti itu? Tetapi memang sepertinya Jokowi mengalah dan dia tunjukkan kalau dia pun rela mendukung Ganjar. Dia bawa Ganjar juga dalam pesawat kepresidenannya. Tapi rupanya setelah itu giliran Prabowo yang datang, entah apa pembicaraannya. Tapi langkah belakangan terlihat bahwa Jokowi lebih condong ke arah Prabowo. Dan itu ditunjukkan dengan hasil musrah yang konon katanya Prabowo lah yang paling besar suaranya, walau Jokowi akhirnya tidak mengumumkan pemenangnya. Gibran juga menunjukkan gesture yang sama, isu tetangganya, tapi walau alam benar atau tidak, dan sudah dibantah sesungguhnya kalau dia sudah pindah ke Gerindra. Jadi KTA-nya sudah berubah dari KTA merah ke merah yang lain, tapi merahnya Gerindra. Seorang menteri pertahanan berkunjung ke daerah selain Solo, yaitu Pekalongan dan daerah mana tadi, tiba-tiba merasa tidak enak kalau tidak lapor kepada wali kota Solo. How come? Dia adalah Minister of Defense, dia adalah seorang menteri yang jabatannya jauh di atas seorang wali kota. Dan dia juga politisi senior. Dia juga adalah ketua umum partai politik yang menguasai 78 kursi di DPR. How come ya? Kok bisa dia tiba-tiba merasa tidak enak kalau tidak mampir? Nah, tetapi ya kalau kita menjelaskan tidak ada yang namanya makan siang gratis, ya kita paham. Prabowo pastinya ingin terus merajut tali silaturahmi atau kedekatan dengan keluarga Jokowi dalam rangka memastikan dukungan Jokowi kepada dirinya. Karena bagi Prabowo dukungan itu sangat-sangat berarti, paling tidak menihilkan peran Jokowi sebagai presiden untuk memenangkan calon tertentu. Dan kalau untung akan dibantu. Walaupun kita tidak berharap siapapun menang dengan cara yang curang, misalnya menggerakkan fasilitas atau keuangan negara, resources negara, termasuk juga menggerakkan state apparatus, TNI, Polri, dan BIN. Tapi kalau misalnya Jokowi mengendorse Prabowo, paling tidak kita berharap netral dia. Dia tidak menggunakan atau menggerakkan fasilitas publik untuk memenangkan Ganjar, tapi tidak juga Prabowo, sehingga yang namanya presidential election akan berlangsung secara fair, secara jurdil. Kalaupun ada kecurangan, maka kecurangan itu sifatnya tidak masif, terstruktur. Tetapi kalau akhirnya Gibran nanti keluar dari PDIP masuk ke Gerindra, ya itu adalah soal yang terkait dengan preferensi politik pribadinya, tidak boleh dihalang-halangi. Bagaimana dengan jabatannya sebagai wali kota Solo? Secara etis jabatan itu bukan dipilih oleh partai politik, tetapi dipilih oleh rakyat Solo. Sepanjang tidak ada klausul impeachment yang bisa membuat dia dimakzulkan, nggak ada masalah. Kecuali kalau dia misalnya korupsi, kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk dan lain sebagainya, maka ada klausul impeachmentnya di sana. Tapi kalau everything is okay, walaupun dia pindah haluan, itu ya pernah terjadi juga kepada Ahok kan. Dia Gerindra, tapi di jabatannya dia berhenti dari Gerindra dan kemudian masuk PDIP sampai sekarang.